Shalom. Shalom. Lia kita bersuka-cita bisa dipertemukan lewat Google Meet ini. Kita tetap bersyukur ya, Tuhan Yesus sangat baik buat kita. Kita dapat melihat satu sama yang lain dan kita mau sama-sama mau memuji nama Tuhan. Saya dan kita semua mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan. Tempat itu pujian sungguh. Jadi sungguh-sungguh lagi, mari sama-sama kita mengangkat sebab Tuhan sangat besar bagi kita. Sungguh besar setianya, nyata dan sepanjang hidup. Jaramu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya bagimu segala pujian dan kemuliaan.
Bapa, kami punya Tuhan seperti Engkau. Sore hari yang indah ini Tuhan, kami mau bersama-sama, kami mau memuji, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah yang layak kami sembah. Engkau adalah Allah yang layak kami puji. Allah yang layak kami tinggikan ya Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus biarlah Engkau yang beracara dalam ibadah YOC kami pada sore hari ini. Dan biarlah kami semua yang terlibat Tuhan, kami semua yang ada bisa merasakan Tuhan, bahwa Tuhan hadir bagi kami. Kami bisa mendapatkan sukacita, damai sejahtera, dan kami dapat kelegaan Tuhan. Kami dapat jawaban Tuhan dari setelah kami mengikuti ibadah ini ya Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan, untuk kami mau mendengarkan suara-Mu Tuhan. Kami mampu Tuhan mengaplikasinya dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, berkati jaringan yang ada, agar kami semua yang beribadah Tuhan dapat fokus dan kami bisa beribadah dengan tenang dan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Yang sudah siap memuji nama Tuhan boleh rampaikan tangannya. Haleluya. Kita mau angkat pujian, bukan bersuka karena kebaikan Tuhan ya. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu dalam hadirat Tuhan. Bukan bersuka, bukan menari, puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Sekali lagi, bukan bersuka karena kemuliaan-Mu dalam hadirat Tuhan. Bukan bersuka, bukan menari, puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dan ganti luka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tadian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Sekali lagi, bukan bersuka karena kebaikan-Mu dalam hadirat Tuhan. Ku akan bersuka, bukan menari, puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Sekali lagi, bukan bersuka karena kebaikan-Mu dalam hadirat Tuhan. Ku akan bersuka, bukan menari, puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku semua, anugerah-Nya limpah bagiku. Dan ganti luka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, boleh berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Oke, saya buka ruang kesaksian bagi kita semua yang mungkin selama 1 minggu ini merasakan cinta kasih Tuhan, atau mengalami berkat-berkatnya Tuhan, atau mengalami kesembuhan. Boleh bagikan bagi kita semua. Kalau ada atau ada yang mau menyanyi, silakan. Mungkin ada yang mau memuji nama Tuhan.
Sepertinya lagi latihan itu ya, Mafi. Apakah ada? Jeng jeng jeng. Mau menyanyi? Ada yang mau nyanyi? Ya. Oh ya. Kita berikan tepuk tangan dulu dari kita memuji Tuhan. Shalom, kami mau bersaksi melalui puji-pujian. Oke, silakan. Satu, dua, tiga. Oleh karena kebaikan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kebaikan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahmu, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Terima kasih. Haleluya. Tujuan yang dapat memberkati kita ya. Terima kasih untuk kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati ya. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Kita mau angkat pujian Kau Allah yang setia. Allah yang setia, Allah yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau ku
Sekali lagi, pujian ini Allah yang setia, yang mulia, kasih-Mu besar. Kau pulihkan terima kasih. Kau selamatkan dengan segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu dengan apakan segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu di sore hari ini. Sebentar kami ingin mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan berbicara kepada setiap kami, menuntun kehidupan kami di waktu kami masih muda, sehingga kami tidak akan pernah meninggalkan jalan Tuhan seumur hidup kami. Oleh karena itu, tanamkanlah firman-Mu, kami terbuka untuk ditabur oleh benih yang terbaik daripada kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, shalom semuanya. Ya, puji Tuhan. Salam. Kita bisa bertemu kembali, ya. Nah, hari ini apakah sudah terlihat sharingnya?
Sudah. Belum Sudah ya? kok. Sudah. 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 Sudah kok. Ya. Keluar kok. Terlihat PowerPoint-nya maksud saya. Iya tadi terlihat. Oh, sebentar. Sudah terlihat? Sudah. Halo? Sudah kok. Hah? Sudah. Kalau ini enggak kok. Enggak kelihatan. Udah. Ya, ini Sudah. jadi temanya Sudah. Ya. tetap sama, yaitu takut akan Tuhan. Ya, selama 3 kali khotbah ini saya menyampaikan tema yang sama, ya, yaitu mengenai takut akan Tuhan. Saya mau mengingat kembali ya. Jadi takut akan Tuhan ini maksudnya adalah ketakutan yang bukan negatif ya, tapi hal yang baik. Bahkan takut akan Tuhan ini membuat hidup kita menjadi bertambah lebih indah ketika kita mengenakan takut akan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, jadi takut akan Tuhan di sini itu memberikan kebaikan bagi hidup kita. Nah, pengertian takut akan Tuhan apa? Yaitu menuruti ajaran ayah dan ibu kita. Nah, yang dimaksud dengan orang tua di sini adalah Raja Salomo, ya. Sebab Salomo menulis ayat ini atau menulis kitab Amsal di masa tuanya, dan dia menganggap bahwa pembacanya adalah anak-anaknya yang harus mengikuti apa yang menjadi kerinduannya, ya, sehingga anak-anaknya, yaitu kita orang-orang muda, ketika menjalani kehidupan ini, maka kita tidak akan menemui yang namanya hal-hal yang tidak baik. Sebaliknya, hal yang indah, yang baik, yang mulia terjadi dalam hidup kita. Nah, kemarin minggu lalu kita belajar bahwa orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang tidak menyukai kekerasan, ya. Artinya dia tidak memiliki kebencian dalam hidupnya, tidak bermusuhan, tidak memiliki dendam. Bahkan sebaliknya harus belajar untuk mengampuni, belajar untuk berdamai, ya, dan hidup di dalam kasih, ya. Nah, lalu yang kedua, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang jujur, ya. Jadi belajarlah jujur untuk dari kecil, ya. Jadi kalau mama suruh kita beli sesuatu di warung misalnya, jangan kita naikin, ya. Harusnya kembalinya 10.000, kita bilang kembalinya hanya 5.000. Nah, ini udah hal yang tidak baik nih. Nah, kita belajar untuk jujur, juga tidak nyontek, ya, menjadi orang yang dapat dipercaya. Nah, itu bagian dari takut akan Tuhan. Dan takut akan Tuhan yang ketiga kemarin, ya, itu punya pengertian orang yang bergaul dengan orang-orang yang baik, ya. Jadi teman kita harus semua orang menjadi teman, tapi kita harus punya teman-teman dekat. Nah, teman-teman dekat siapa? Ya, saya berharap kita nih kakak-kakak pembina berharap ya kamu dengan YOC inilah yang menjadi teman dekatnya, ya. Nanti mungkin akan buat komsel, ya, sehingga saling mendukung, saling menasihati ketika kita bertumbuh bersama. Nah, hari ini kita akan belajar satu poin saja. Jadi pengertian takut akan Tuhan masih dalam kitab Amsal, ya, pasal yang pertama ini, ya. Jadi yang keempat, ya, takut akan Tuhan di sini adalah
menyukai pengetahuan. Ya. Jadi kita harus menyukai yang namanya pengetahuan. Jadi orang yang takut akan Tuhan, ya, selain daripada jujur, selain daripada tidak menyimpan kebencian, tidak menyukai kekerasan, lalu bergaul dengan orang-orang yang baik. Nah, orang yang takut akan Tuhan, menurut kitab Amsal ini adalah orang yang menyukai pengetahuan. Ya. Jadi kita harus suka dengan yang namanya pengetahuan di dalam kehidupan kita. Ya. Ingat ya, Amsal 1 ayat 7, ingatlah takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang mulai mencintai atau menyukai yang namanya pengetahuan di dalam kehidupannya. Ya, coba kita lihat ayatnya. Kita lihat ayat di dalam Amsal pasal pertama, ya. Amsal pasal pertama, di situ dikatakan ya, ayat yang sebentar. Amsal pasal yang pertama, ya, ayat yang ke-22 dan 29 bilang begini, ya. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu. Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Ayat 29, ya, Amsal pertama. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Jadi orang bebal dan orang bodoh, kata Alkitab, itu benci kepada yang namanya pengetahuan. Ya. Kalau kita tidak mau disebut sebagai orang bodoh, maaf ya, dan orang bebal, maka kita harus belajar untuk menyukai yang namanya pengetahuan di dalam kehidupan kita, ya. Kita harus belajar untuk yang namanya menyukai, like it, ya, like, menyukai pengetahuan, ya. Sebenarnya rasanya ya kita semua ini tidak suka yang namanya belajar. Saya nggak tahu ya, apakah di sini ada yang suka belajar. Ya, saya rasa termasuk saya nih tidak suka yang namanya belajar. Ya, tapi Alkitab berkata bahwa orang yang takut akan Tuhan harus menyukai yang namanya pengetahuan di dalam kehidupannya. Nah, artinya kita mau diproses oleh Tuhan, ya, dari orang yang bodoh, yang bebal, yang sebenarnya kita ini lebih suka tidur daripada lebih suka belajar, ya. Kita ini lebih suka melakukan hal yang lain daripada kita memiliki atau menimbun atau menumpuk hikmat di dalam kehidupan kita, ya. Jadi kita mesti belajar nih untuk sejak dari muda menyukai yang namanya pengetahuan di dalam kehidupan kita. Dan pengetahuan itu didapat ketika kita belajar dalam hidup ini, ya. Jadi sejak dari muda kita harus punya sebuah nilai dalam hidup kita yang namanya ini. Apa? Coba bilang, boleh buka mic-nya. Boleh buka mute-nya. Apa namanya? Disiplin. Disiplin, benar. Jadi tanpa disiplin, ya, kita tidak akan bertambah di dalam pengetahuan di dalam kehidupan kita. Jadi disiplin ini begitu penting bagi hidup kita, bahkan sejak dari muda. Ya, kalau kita belajar berdisiplin dalam hidup ini, maka pengetahuan itu akan bertambah
hari demi hari, waktu demi waktu, ya, kita akan menjadi orang yang memiliki hikmat dan pengetahuan, dan kita akan menjadi orang yang takut akan Tuhan pada akhirnya. Ya. Nah, disiplin ini maksudnya apa? Disiplin ini adalah ketaatan atau kepatuhan terhadap nilai-nilai yang dipercaya dengan tanggung jawab. Jadi kita ini, disiplin ini orang yang taat dengan apa yang dipercayanya dengan benar. Ya, contohnya begini. Contohnya, kita percaya nggak bahwa belajar itu baik? Ya, katakan amin. Halo? Amin. Amin, ya. Kita percaya nggak bahwa membaca buku yang baik itu baik, ya, itu memberikan pengetahuan. Dan juga berdoa dan membaca Alkitab itu adalah sesuatu yang baik untuk dilakukan dalam kehidupan ini. Nah, kalau kita sudah tahu ini hal-hal yang bisa dipercaya, maka kuncinya adalah kita harus dengan taat terhadap diri sendiri untuk melakukan apa yang kita percaya, ya, misalnya belajar, ya. Jadi kita harus belajar setiap hari harusnya, ya. Setiap hari kita harus belajar dengan disiplin, ya. Jadi kalau dari remaja nih, dari umur-umur kamu semua, ya, sudah menerapkan yang namanya disiplin, ya. Setelah sekolah saya makan, ya, sampai di rumah. Sekarang zamannya online. Lalu setelah sekolah online, ya, atau nanti sudah masuk sekolah, ya, mungkin mau tidur dulu boleh 1 jam, asal jangan kebablasan, ya, tidurnya sampai berjam-jam. Tidur, lalu bangun, lalu mulai belajar 30 sampai 1 jam. Nah, itu setiap hari itu. Kalau dilakukan, ya, itu akan memberikan pengetahuan dalam kehidupan kita, ya. Sehingga kita akan menjadi orang yang lambat laun menyukai yang namanya pengetahuan dalam hidup ini. Nah, bagi kita yang mungkin sudah nggak sekolah lagi, mungkin ada di antara kita yang udah bekerja, udah nggak sekolah, bukan berarti kita nggak belajar, ya. Disiplin contohnya adalah membaca buku yang baik, ya. Itu setiap hari kalau kita baca, misalnya 1 hari baca 10 lembar, itu sebenarnya tidak berat lah. Nah, ini kalau dilakukan dengan baik, ini akan menambah pengetahuan di dalam kehidupan kita, ya. Jadi belajar itu tidak selesai ketika lulus daripada kuliah. Setiap hari kita pun harus menambah pengetahuan dalam hidup kita. Juga berdoa dan membaca Alkitab. Nah, inilah yang membuat kita menjadi orang-orang yang berpengetahuan dan akan memiliki hikmat di dalam hidup kita. Dan kita akan disebut sebagai orang yang takut akan Tuhan. Nah, belajarlah untuk berdoa, membaca Alkitab itu dengan tekun, ya, dengan disiplin. Bahkan baiknya, ya, kita punya waktu setiap hari yang sama, ya, yang dikhususkan. Itu namanya orang yang berdisiplin, ya. Misalnya kamu mau baca Alkitabnya di pagi hari, ya. Belajarnya juga gitu. Belajarnya misalnya setelah pulang sekolah jam 1, lalu jam 2 itu belajar, ya, sampai jam 2:30 sampai jam 3, ya. Lalu berdoanya misalnya mau di pagi hari, ya, sebelum berangkat sekolah, ataupun mungkin malam hari, kita mau berdoa di malam hari, ya. Itu dilakukan dengan disiplin, ya. Setiap hari itu akan membuat kerohanian kita akan bertumbuh, ya. Bahkan pengetahuan dalam hidup ini akan bertumbuh
bertumbuh hari demi hari. Sehingga kita akan menjadi orang yang takut akan Tuhan. Nah, Amsal 2 ayat yang keempat dan kelima menarik nih. Dia bilang begini, Salomo bilang begini. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, ya maksudnya mencari pengetahuan itu, mencari hikmat itu dalam ayat yang pertama sampai yang ketiga. Nah, ayat kelima bilang begini, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Jadi Amsal 2 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Jadi maksudnya begini, ternyata untuk menyukai pengetahuan ini, ya ini harusnya nomor 4 ya, menyukai pengetahuan ini, itu diperlukan yang namanya kesungguhan, seperti orang mencari perak. Kamu tahu nggak, mencari perak itu ternyata tidak mudah ya. Mencari harta terpendam. Ya, kalau kamu nonton film-film mengenai seorang yang mencari harta, mencari perak, wah itu perlu kesungguhan ya. Sebab mencari itu kan tidak mudah, apalagi yang dicari perak yang ada di dalam tanah. Mungkin di dalam satu gunung, satu goa harus digali dulu, harus dicari sedemikian rupa ya, sehingga ketika kita memiliki semangat seperti mencari perak ya dalam mengejar pengetahuan dan seperti mencari harta terpendam dalam mengejar hikmat, maka Tuhan berkata orang-orang yang demikian itu akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Ya. Jadi artinya begini, orang yang mau menyukai pengetahuan ini adalah orang yang mau hidup sungguh-sungguh, ya, dengan disiplin, ya, dengan waktu yang dikhususkan, ya, dengan pengorbanan, ya, orang akan memperoleh kebaikan ketika melakukannya dalam kehidupan ini. Jadi ternyata menyukai pengetahuan itu bukan proses yang mudah, ya. Perlu kedisiplinan, perlu ketekunan, perlu seperti orang mencari perak, mencari harta itu gigih ya. Dan satu saya mau kasih tahu ya, kalau orang mencari perak belum tentu ketemu, mencari harta belum tentu ketemu. Tetapi kalau kita mencari pengetahuan di dalam Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh pasti ketemu. Dan tanpa dirasakan dengan beriringnya waktu ya, kita akan bertumbuh. Kalau kamu disiplin nih, misalnya setiap hari ya saya mau berdoa mungkin jam 6 atau jam 7 pagi. Saya berdoa setiap 10 menit sampai 15 menit dan baca Alkitab satu pasal. Ya. Kalau kita melakukan itu dengan disiplin, ya ternyata membaca Alkitab itu bukan perkara yang gampang. Ya. Kita yang sudah diingatkan saja di grup, termasuk saya, kadang masih lost loh baca Alkitab. Ini pendeta yang ngomong ya. Saya juga bayangin, apalagi jemaat ya. Tapi kita mau belajar, ya, bertumbuh bersama. Ya. Dan satu, kita harus tambahkan yang namanya disiplin. Dengan waktu yang dikhususkan setiap hari, ya, setiap hari dengan semangat, ya, karena kita percaya nih, kita percaya kepada nilai-nilai ini dan harus patuh. Nah itu orang disiplin tuh begitu. Misalnya mau berdoa jam 9 malam lah, taruhlah. Kalau pagi mungkin kita masih banyak kesibukan atau susah bangun pagi.
Jam 9 malam. Nah, itu harus dilakukan dengan patuh. Karena kita percaya kalau kita melakukan hal ini, kebaikan pasti akan terjadi dalam hidup kita. Ya. Belajar juga begitu, harus dipaksa bahkan ya. Emang kesannya nggak enak ya kata-kata ini, tapi memang orang bisa menyukai sesuatu tuh kalau dilakukan terus-menerus. Ya, yang pertama kita harus tahu ini nilainya benar, yaitu apa? Belajar itu benar, ya. Bahkan biasakan juga kita mau baca buku setiap hari, ya. Itu nilainya benar dulu di pikiran kita. Kalau kita baca buku kita tambah pengetahuan. Apalagi kalau kita baca Alkitab. Ini kita mesti punya nilai bahwa melakukan hal ini adalah hal yang baik. Dan ini menambahkan pengetahuan dalam hidup kita. Ya. Tinggal kita mendisiplinkan diri kita setiap hari. Ya. Setiap hari kita disiplinkan diri kita dengan sungguh-sungguh melakukannya, maka kita akan menjadi orang yang bisa menyukai yang namanya pengetahuan dalam hidup kita. Saya mau sharing, ya mungkin udah berapa kali dengar ya kesaksian ini, tapi mungkin ada beberapa teman yang belum dengar juga. Ya. Jadi dulu waktu saya masih remaja, saya membuat komitmen sama Tuhan, ya setiap jam 3 sore saya berdoa, lalu baca Alkitab. Dan saya sekarang sudah melewati umur remaja, ya. Waktu itu saya berpikir, wah, itu hal yang baik untuk saya lakukan, ya. Sehingga saya mengenal Tuhan, saya bisa bertumbuh dalam iman, dan hidup kita bisa teguh dan kokoh. Dan kita harus terus melanjutkan hal ini dalam hidup kita, ya bukan hanya pada waktu remaja, ya. Jadi dengan waktu yang khusus, dengan disiplin, dengan tekun, kita mencari Tuhan. Begitu juga belajar, ya, dengan disiplin, dengan waktu yang tekun, ya. Jangan belajarnya kalau lagi mau ujian. Nah, ini kita harus hindari nih hal-hal demikian. Ya. Jangan belajarnya kalau lagi kepepet, ya. Tapi harus dibiasakan. Saya membiasakan kepada anak-anak, ya, untuk belajar setiap hari, minimal 1 jam atau setengah jam mengulangi pelajaran di sekolahnya hari itu. Jadi jangan nanti pas sudah mau ujian baru kita belajar, jangan. Nah, ini harus dengan disiplin, sehingga pengetahuan akan bertambah. Nah, kalau kita melakukan hal ini, maka pengetahuan itu akan bertambah. Ya. Memang menyukai pengetahuan ini tidak mudah, seperti mencari perak dan seperti mencari harta terpendam. Tapi kalau kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, ya setiap hari kita mulai mencicil, ya menambahkan sedikit demi sedikit pengetahuan di dalam pikiran kita, terutama pengetahuan akan Allah, maka Alkitab berkata kita akan menjadi orang yang memperoleh dan mendapatkan pengenalan akan Tuhan. Amin. Buat firman Tuhan pada hari ini. Jadi kita mau menjadi orang yang takut akan Tuhan, ya. Terutama dalam hal pada hari ini adalah menyukai pengetahuan, ya. Kita tidak mau menjadi orang yang bodoh, orang yang bebal, yang tidak menyukai, bahkan mereka membenci pengetahuan. Sebaliknya, kita belajar untuk menyukai pengetahuan dengan cara apa? Dengan cara mendisiplinkan diri kita setiap hari, belajar kalau kamu masih sekolah, ya, bahkan baca buku, ya. Bedanya orang Indonesia sama orang Belanda apa? Kalau orang Indonesia, ya, orang Belanda
itu naik kereta, itu lihat bedanya tuh lagi naik kereta katanya. Orang Belanda naik kereta dari Amsterdam ke London misalnya. Itu semua diam, hening. Tidak ada yang bicara. Ya. Tapi mereka itu semua buka buku, ya. Baca buku di dalam kereta. Bayangkan di dalam kereta mereka baca buku. Nah, orang Indonesia juga gitu, sama dari Pasar Senen ke Pasar Turi, Surabaya misalnya. Semua diam, hening. Tapi mereka diam, hening, ngorok semuanya gitu ya, tidur semuanya. Nah, kita mau berpengetahuan, ya, belajarlah untuk menambahkan sedikit demi sedikit, ya, baca buku, ya, baca hal-hal yang baik, atau kalau sekarang zamannya nonton nih, nonton YouTube, nontonlah belajar untuk hal-hal yang baik dalam hidup kita, jangan hal-hal yang tidak berguna. Lebih dari itu kita mau belajar disiplin juga untuk membaca Alkitab, berdoa setiap hari. Ini harus menjadi kebiasaan dalam hidup kita, ya. Kata orang begini, bukan kata orang ya, maksud saya ada yang berkata demikian. Orang waktu yang terbaik untuk berdoa itu kapan? Kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Waktu yang terbaik untuk berdoa dan baca Alkitab itu kapan? Yang terbaik ya, bukan yang baik, tapi yang terbaik. Kapan? Kalau ada nanti dapat hadiah dari Kupang. Tengah malam. Bangun pagi-pagi. Pagi-pagi, tengah malam. Terus ada lagi? Ya, sekitar jam 2, jam 3 lah. Wah, hebat bener Cik, jam 2, jam 3 pagi. Jadi begini, waktu yang terbaik ya bukan pada jamnya, ya maaf nih ya, pagi, malam, siang, itu bebas aja mau kapan aja. Tapi waktu yang terbaik itu adalah waktu kita nggak mau baca Alkitab, tapi kita paksa diri kita untuk baca Alkitab. Itu waktu yang terbaik sebenarnya. Iya. Jadi kalau kita sudah netepin nih, misalnya setiap pagi atau siang atau malam dengan jam tertentu, ya terserah masing-masing menentukannya. Kita kan nggak punya waktu harus jam segini berdoa, enggak. Kita ini masing-masing menentukan sesuai dengan waktu terbaiknya. Tapi kadang-kala kita lagi malas tuh di jam-jam itu. Nah, kita belajar untuk ngelawan ya kemalasan kita, lebih maunya nonton TV, lebih maunya mungkin tidur ya, lebih maunya mungkin melakukan aktivitas yang lain. Tapi kalau kita sudah komitmen dan berdisiplin kepada nilai-nilai yang kita percaya bahwa berdoa itu memberikan kebaikan, belajar juga demikian ya. Waktu yang terbaik untuk belajar adalah waktu kita tidak mau dan kita paksa diri kita belajar. Besoknya belajar akan lebih ringan. Berdoa juga demikian. Kalau kita memaksa diri kita, tapi kalau kita meloskan hari itu, besok akan terasa berat. 2 hari nggak berdoa, 2 hari nggak baca Alkitab, hari ketiga akan lebih berat lagi. Makanya waktu yang terbaik adalah ketika kita tidak mau berdoa. Ini sebenarnya saya dapat kebenaran ini dari seorang bodybuilder. Dia bilang begitu, waktu terbaik untuk latihan, kapan? Kata dia, pada waktu kamu malas, katanya. Sebab waktu kamu malas, kamu paksa melatih ototmu, ternyata menurut penelitian, otot-otot tubuh itu akan berkembang lebih kuat lagi. Dan kedepannya ritmenya akan menjadi lebih mudah ketika kita mendisiplinkan diri kita. Nah, hari ini mari kita menyukai pengetahuan, ya, menyukai untuk belajar, menyukai untuk baca Alkitab, menyukai untuk berdoa. Tapi bukan hanya sebuah slogan, tapi dengan disiplin yang kuat dalam hidup kita. Ya. Disiplin setiap hari. Memang ini perjuangan kalau menurut saya. Tapi ketika kita melakukannya dengan setia dan minta pertolongan daripada Tuhan,
Tuhan yang akan menolong kita sehingga membuat kita menjadi mungkin melakukan segala hal yang kelihatannya tidak mungkin ini. Ya, jadi sejak dari remaja, mari kita takut akan Tuhan dengan menyukai pengetahuan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu, kami membawa hidup kami semua, kami mau menjadi orang yang takut akan Tuhan. Dan hari ini firman-Mu mengajar kami untuk kami menyukai pengetahuan di dalam kehidupan kami. Seperti yang telah dinasihatkan oleh Engkau melalui Raja Salomo. Dan kami mau belajar mulai hari ini untuk suka kepada hikmat, kepada didikan, kepada pengetahuan. Kami tidak mau menjadi orang-orang yang bebal dan bodoh, yang membenci dan tidak menyukai akan hikmat dan didikan. Sebaliknya kami mau terus belajar seumur hidup kami, mulai dari muda ini, melalui kami belajar pelajaran-pelajaran di sekolah, dengan disiplin, juga belajar firman Tuhan, berdoa, setiap hari dengan disiplin, dengan waktu yang sudah dikhususkan bagi kami semua masing-masing, dengan waktu yang terbaik yang kami miliki. Kami percaya ketika kami melakukannya seperti orang yang mencari perak dengan sungguh-sungguh, orang yang mencari harta terbendam dengan begitu giat melakukan hal ini, maka kami akan memperoleh yang namanya pengetahuan dan kami akan memperoleh yang namanya hikmat dalam kehidupan kami. Suatu hari hidup kami akan dipenuhi dengan segala hikmat dan pengetahuan dari Allah. Kami percayakan kebenaran ini dan kami akan dibuat yang menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan kami akan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, shalom. Assalamualaikum. Tangan yang oleh firman Tuhan. Haleluya. Kita semua anak-anak takut akan Tuhan. Semoga menjadi pengingat buat setiap kita ya. Kita mau mendengarkan pengumuman. Yang pertama, terima kasih untuk Kotoni, untuk firman-Nya. Kiranya Tuhan terus berkati dalam kesehatan, keluarga, pekerjaan, terlebih lagi dalam pelayanannya. Tuhan berkati lebih lagi. Dan yang kedua, selamat datang buat yang baru hadir sore ini, seperti Cinta ya. Cinta baru sore ini ya? Ya, ada lagi. Mungkin kalau ada lagi boleh lambaikan tangan biar kita kenalan. Oh, Laura ya? Lambaikan tangan. Kita dan Laura. Ada Ruth, Kak. Ada siapa? Ruth, Kak. Erika. Ruth, Kak. Ruth. Iya, Kak. Ya. Selamat datang untuk Cinta, Ruth, dan Laura. Ya, jadi kalau misalnya setiap Sabtu belum ada kesibukan, boleh kita sama-sama beribadah setiap sore jam 6 ya kalau di Kupang ya, setiap minggunya. Iya, Kak. Terima kasih juga untuk Lia dan Roslyn ya yang sudah mengajak teman-teman Kupang untuk bisa hadir bersama-sama dengan kita. Dan yang ketiga, yang keempat, yang ketiga ya baru ya. Yang ketiga, buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan, boleh memberikan persembahan melalui transfer. Nanti mungkin boleh chat WhatsApp Tasya. Mungkin boleh say hello Tasya biar orang-orang tahu. Ya, nanti sama Tasya boleh chat Tasya untuk memberikan persembahan. Nah, jika teman-teman yang sekiranya berhalangan karena belum punya ATM untuk transfer atau ATM-nya mesti
2 jam Kak perjalanannya gitu kan. Tidak diwajibkan kalau misalnya teman-teman memang berhalangan ya untuk memberikan gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang sekiranya merindukan atau bisa boleh persembahan. Jadi nggak usah terbeban buat teman-teman yang masih berhalangan untuk memberikan persembahan, tidak apa-apa. Dan yang kelima, terakhir, tetap beribadah online seperti biasa jam 5 sore di Google Meet waktu Indonesia Barat. Dan yang terakhir, terima kasih untuk teman-teman yang hadir sore ini. Tuhan Yesus memberkati. Selesai untuk pengumuman. Boleh doa, saya serahkan doa ke Cole William. Oke, mari semua kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini, di mana kami boleh bersekutu, mendengarkan apa yang jadi isi hati-Mu Tuhan, yang dimana kami boleh belajar untuk kami boleh takut akan Engkau Tuhan. Karena di saat kami mengenal Engkau Tuhan, kami punya rasa takut yang juga merupakan rasa hormat terhadap Engkau Tuhan. Dan pada saat kami mempunyai itu Tuhan, kami percaya segala pengetahuan, segala hal yang kami butuhkan untuk kami menghadapi dunia ini, kami akan dapatkan dari Engkau Tuhan. Sehingga hikmat yang berasal daripada-Mu saja yang boleh kami terima Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang hadir pada sore hari ini Tuhan, yang sudah begitu baik meluangkan waktunya Tuhan, untuk bersekutu, berkumpul bersama-Mu Tuhan. Kami berdoa, biar kiranya perlindungan, kuasa darah Yesus senantiasa menutup bungkus setiap anak-anak-Mu yang hadir maupun yang saat ini belum bisa hadir Tuhan. Karena kami percaya perlindungan kuasa darah Yesus adalah yang sempurna yang menutup bungkus kami semua dari semenjak kami kecil sampai nanti dewasa nanti Tuhan. Dan kami percaya perlindungan-Mu itu yang kami butuhkan untuk menghadapi dunia yang semakin hari semakin jahat ini Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan Tuhan untuk keluarga-keluarga kami Tuhan, orang tua kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa berkat-Mu tidak pernah berkesudahan Tuhan. Karena kami tahu berkat yang kami terima itu semuanya berasal daripada-Mu Tuhan. Dan segala hidup yang kami miliki itu milik Engkau Tuhan. Dan kami percaya perlindungan-Mu sempurna atas anak-anak-Mu Tuhan, atas keluarga-keluarga yang ada di saat ini Tuhan, jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan, khusus untuk sekolah-sekolah mereka Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang sertai pendidikan mereka semua. Berikan kepintaran Tuhan, karena kami tahu pada saat kami berserah, pada saat kami percaya pada-Mu Tuhan, ada pertolongan-Mu, ada perlindungan-Mu, ada pemeliharaan yang luar biasa Tuhan atas anak-anak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-Mu Tuhan, untuk terlebih lagi untuk YOC kami Tuhan, wadah yang mungkin saat ini masih kecil Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, melalui kami, melalui setiap kami yang hadir pada saat ini, kami boleh difungsikan menjadi alat-alat-Mu Tuhan, menjadi suatu pemberita-pemberita firman-Mu Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, di seluruh Indonesia ataupun dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan, sertai kami Tuhan, dengan rasa takut akan Engkau, sehingga kami bersandar pada-Mu Tuhan. Dan kami percaya setiap kami, dimanapun kami berada, kami akan menjadi pelayan-pelayan-Mu yang setia Tuhan, yang dimulai melalui YOC ini Tuhan, dimana kami boleh setia untuk setiap hari Sabtu Tuhan, untuk duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan, untuk mendengarkan apa yang jadi isi hati-Mu Tuhan, yang memberi makan rohani kami, sehingga kami boleh bertumbuh dan berkembang dengan kuat Tuhan di dalam rohani kami Tuhan, sehingga di dalam menghadapi apapun tantangan hidup nanti ke depannya Tuhan, kami boleh diperlengkapi, kami boleh semakin hari semakin kuat Tuhan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kami juga percaya Tuhan bahwa pada saat kami ditempatkan di bangsa Indonesia ini Tuhan, anak-anak-Mu ini tidaklah suatu kebetulan Tuhan, tapi merupakan suatu rencana-Mu yang Engkau tetapkan setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Apa yang jadi isi hati-Mu Tuhan, boleh kami lakukan Tuhan ke depannya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin bangsa ini Tuhan, biar kiranya Engkau yang sertai Tuhan, dari yang pemimpin tertinggi sampai pemimpin yang rendah sekalipun di kami Tuhan. Kami percaya Engkau yang tunjuk Tuhan, dan Engkau yang sertai, biar setiap apapun keputusan-keputusan yang mereka ambil, itu boleh berasal daripada-Mu Tuhan. Sehingga apapun yang kami hadapi dalam bangsa ini, itu boleh ada kesatuan Tuhan turun di antara bangsa Indonesia ini semua Tuhan. Dan boleh keamanan, kesejahteraan boleh ada di bangsa Indonesia ini, terutama untuk COVID-19 ini Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya perlindungan kuasa darah-Mu sempurna menutup bungkus semua anak-anak-Mu Tuhan, jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Dan kami percaya melalui tangan dingin dari pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan, kami percaya disertai oleh bantuan Tuhan sendiri yang turun di atas bangsa Indonesia ini, penyakit ini boleh selesai Tuhan. Penyakit ini boleh dapat ditenangkan dan kami semua boleh kembali beraktivitas Tuhan seperti biasa. Untuk kami semua yang sekolah, yang bekerja, maupun yang berusaha, semuanya boleh kembali sebagaimana mestinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan berpisah satu sama lain Tuhan. Kami rindu menerima berkat yang daripada-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita mengangkat kedua tangan kita dan kita percaya Tuhan memberkati kehidupan kita. Hari ini terimalah berkat yang baru dari Bapa di surga, terimalah kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di dalam kemuliaan. Setiap kita yang percaya dan diberkati dan mau menjadi berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. 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 Selamat hari Sabtu semuanya. Tuhan Yesus Tuhan berkati. Tuhan memberkati. Baik. Tuhan memberkati juga.